Jadi begini, selama kita bergelut di cabai jamu atau cabai Jawa, cabai buyang ini, bahwa kebutuhan pasar domestik itu juga sampai detik ini belum terpenuhi. Apalagi kita ngomong pasar global luar negeri, jadi sangat jauh. Dari teman-teman kemitraan ini kita bangun agar kita mendapatkan kuantiti dan kualitas. Ya, kuantiti dan kualitas. Kalau terkait dengan harga, yang jelas para petani itu sebetulnya jangan menganggap remeh bahwa cabai jamu dengan kondisi seperti ini mendapatkan harga misalnya 50.000 saja per kilo, itu tidak ada ruginya. Karena apa? Kita satu kali tanam itu berpuluh-puluh tahun akan kehidupan. Artinya apa? Kita menanam dengan diri kita sendiri, berarti sama halnya kita menanamkan anak cucu. Itu yang terpenting. Jadi kita tidak bisa meninggalkan apapun, tapi kita bisa meninggalkan kebaikan untuk hasil panen setiap 15 hari sekali. Itu. Kalau harga sih fluktuatif memang. Mungkin harga di Jawa sama di luar Jawa tidak sama. Itu hanya terpaut terkait dengan akomodasi. Terkait dengan pola atau teknik pemanenan cabai jamu. Jadi banyak para petani menganggap bahwa cabai jamu pokok sudah berbentuk cabai petik, berbentuk cabai petik. Tapi kalau kita ngomong kualitas tidak boleh begitu. Petiknya yang sudah merah atau yang merah-merah maron itu yang masih merah apa? Merah muda. Jangan sampai yang hijau. Itu petiknya begitu. Terus jangan yang hijau. Lagi pula jangan sampai sama tangkainya. Kalau sama tangkainya itu termasuk salah satu perbuatan yang kurang baik lah ya. Karena itu sudah di luar terkait dengan konten daripada cabai jamu. Terus kenapa kok kita harus petik yang merah? Karena randemen itu berat. Misal banyak orang bilang bahwa 3 kilo basah yang merah itu bisa menghasilkan 1 kilo kering. Tapi kalau kita mengambil yang masih muda, yang masih hijau, itu bisa 3 kilo lebih jadi 1 kilo. Itu yang pertama. Untuk proses pencelupan atau perebusan cabai jamu untuk menghasilkan cabai jamu kering dan warnanya hitam. Tapi kita tidak menutup kemungkinan bahwa tingkat kemajuan yang harus kita gapai adalah nanti harus diproses oven. Karena kebutuhan yang model oven ini, dryingnya itu, hasil drying itu akan luar biasa banget. Itu kebutuhannya luar biasa banget. Jadi kalau petik merah itu nanti hasilnya juga akan merah lebih bagus. Kalau petik hijau, hasilnya juga hijau. Itu mungkin yang perlu kita ketahui, yang perlu kita sadari bahwa tingkat kemajuan teknologi, tingkat informasi baik itu harga maupun apapun kualitasnya itu penting untuk kita ikuti. Mungkin itu. Tantangannya sementara ini kita tantangannya hanya pada budidaya, bukan pasar. Tantangannya ini bukan budidaya. Maksudnya bukan pasar juga sih, karena budidaya ini kalau orang-orang itu sering panik. Kenapa panik? Ada daun yang sedang kuning, dia panik. Karena apa? Dia akan menimbulkan suatu saat akan mati. Karena apa? Perawatannya mungkin ya perawatan memang kurang paham atau memang keteledoran dalam budidaya. Itu begitu. Kalau harapan sih agak ya. Begini teman-teman sahabat-sahabat petani cabai jamu dimanapun Anda berada. Jadi saya berharap, saya sebagai ketua Perkumpulan Petani Cabai Jamu Indonesia berharap kepada sahabat petani di mana Anda berada, siapapun petaninya, kita harus berbudidaya dan berpetani menjadi baik. Artinya apa? Artinya berbudidaya yang baik itu teknik penanamannya, terus teknik perawatan harus diapain, kalau mau musim hujan, selepas musim hujan itu harus diapain, bagaimana, itu semua harus kita lakukan dengan baik. Karena harapan kita, teman-teman dalam proses menjual cabai jamu, kita membeli dengan basah. Kita basah, karena kita harus memberikan yang terbaik kepada para petani dengan harga yang baik kepada para petani.
Jadi ayo kita kerjasama, teman-teman, kita tingkatkan kualitas, baik itu budidayanya maupun nanti pada harganya. Mungkin itu. Jadi begini, selama kita bergelut di cabai jamu atau cabai Jawa, cabai Boyang ini, bahwa kebutuhan pasar domestik itu juga sampai detik ini belum terpenuhi. Apalagi kita ngomong pasar global luar negeri, jadi sangat jauh. Dari teman-teman, kemitraan ini kita bangun agar kita mendapatkan kuantiti dan kualitas. Ya, kuantiti dan kualitas. Kalau terkait dengan harga, yang jelas para petani itu sebetulnya jangan menganggap remeh bahwa cabai jamu dengan kondisi seperti ini mendapatkan harga misalnya 50.000 saja per kilo, itu tidak ada ruginya. Karena apa? Kita satu kali tanam itu berpuluh-puluh tahun akan kehidupan. Artinya apa? Kita menanam dengan diri kita sendiri, berarti sama halnya kita menanamkan anak cucu. Itu yang terpenting. Jadi kita tidak bisa meninggalkan apapun, tapi kita bisa meninggalkan kebaikan untuk hasil panen setiap 15 hari sekali. Itu. Kalau harga sih fluktuatif memang. Mungkin harga di Jawa sama di luar Jawa tidak sama. Itu hanya terpaut terkait dengan akomodasi.